الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Ya, silahkan. Faslun fin niyati wa tartibi. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Iya, ini penjelasan penjabaran masalah niat dan berurutan. Masalah niat dan berurutan. Dua rukun ini dua rukun yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an 4 rukun sisanya yang tadi sudah kita bahas. Tapi dua rukun ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Niat rukun yang dibahas di sini adalah an-niyat. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Pembahasan niat sebenarnya ada 7 pembahasan. Pembahasan pertama masalah definisi niat, pembahasan kedua masalah hukum niat, hakikatun hukmun. Yang ketiga adalah tempat berniat, yang keempat adalah waktu berniat. Terus yang selanjutnya adalah pembahasan masalah fungsi daripada niat dan pembahasan syarat-syarat niat, seperti itu. Pembahasan yang pertama hakikat daripada niat. Ya, hakikat daripada niat. Niat secara bahasa artinya keinginan. Ya, keinginan. Adapun niat secara terminologi, niat adalah menginginkan sesuatu seiring dengan melakukannya. Menginginkan sesuatu, memaksudkan sesuatu seiring dengan melakukannya. Ya, itu definisi daripada niat. Makanya niat itu harus mengiringi perbuatan. Niat harus mengiringi perbuatan, tidak boleh dijeda dengan waktu antara niatnya sama perbuatannya. Kalau seperti itu nanti namanya azam. Ya, al-azmu, bukan niat namanya. Yang kedua, hukum niat. Hukum niat itu hukumnya wajib. Hukum niat di kebanyakan kondisinya adalah wajib, kecuali dalam beberapa hal saja. Misalnya menghilangkan najis itu tidak wajib orang berniat, cuma sunnah saja. Atau misalnya seseorang memandikan jenazah, itu niatnya tidak wajib, niatnya sunnah saja. Adapun kebanyakan ibadah maka niat hukumnya wajib. Hakikatun hukmun mahallun tempat niat. Tempat niat ada di dalam hati. Niat itu adalah salah satu dari aktivitas hati. Adapun apakah diperbolehkan seseorang mengucapkan atau tidak, maka di sini dikatakan wa talaffudzu biha sunnah. Melafatkan niat sebelum seseorang melakukan ibadah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya. Waktunya kapan? Waktunya secara umum adalah permulaan ibadah. Kalau dalam wudu berhubung perbuatan pertama, rukun yang berupa perbuatan yang pertama adalah membasuh muka, maka niat itu harus dilakukan seiring seseorang membasuh mukanya. Artinya basuhan pertama dari mukanya itu dia harus berniat. Ya, dia harus berniat. Niatnya seperti apa tadi sudah kita bahas. Lah, masalahnya kan sebelum membasuh muka itu kan ada kegiatan-kegiatan lain. Ada membasuh kumur-kumur, membasuh kedua telapak tangan, istinsyak, istinthar dan lain sebagainya, bersiwak. Lah, itu diniatkan apa? Itu diniatkan sunnah wudhu. Itu diniatkan sunat wudhu. Artinya seseorang ketika permulaan wudhu dia meniatkan melakukan sunnah wudhu terlebih dahulu, baru nanti kalau sampai muka dalam hatinya harus terbetikkan kalau dia ingin mengangkat hadas kecil, atau dia ingin berwudhu, atau dia ingin melakukan kewajiban wudhu, atau ingin bersuci supaya dibolehkan untuk sholat dan lain sebagainya. Ya. Ya, waktu niat adalah ketika membasuh wajah. Ini terkhusus dalam wudhu ya, terkhusus dalam wudhu. Sedangkan yang dimaksud dengan tartib alias berurutan adalah ala yuqaddama udwun ala udwin. Ya, artinya tidak mendahulukan satu bagian tubuh kecuali setelah membasuh anggota tubuh sebelumnya. Ya, tidak boleh seseorang membasuh tangan sebelum membasuh wajah. Kalau sampai tidak berurutan, maka yang posisi ketika dia tidak berurutan itu nanti dianggap tidak sah. Artinya kalau seseorang mendahulukan membasuh tangan lalu membasuh muka, yang dianggap sah yang membasuh muka, dia masih harus tetap mengulangi membasuh tangannya, seperti itu. Iya.